Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Pernahkah Anda merasa bahwa dunia di sekitar kita sedang bergejolak? Bahwa ada sesuatu yang besar, yang transformatif, sedang terjadi di balik layar, sebuah kebenaran yang sengaja disembunyikan dari pandangan kita? Sebuah misteri yang hanya menunggu waktu untuk terungkap sepenuhnya. Hari ini, saya akan membawa Anda pada sebuah perjalanan yang akan mengguncang pemahaman Anda tentang masa depan, sebuah perjalanan yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Bersiaplah untuk mendengar sebuah wahyu yang akan membuat Anda berpikir ulang tentang segalanya. Sebuah kebenaran yang begitu besar sehingga mampu mengubah arah hidup Anda selamanya. Kita akan membahas sesuatu yang jauh lebih dari sekadar teori konspirasi biasa. Ini adalah penyingkapan rahasia yang telah berusia ribuan tahun. Saya akan ungkapkan sebuah kebenaran tentang bagaimana gempar dokumen kuno ungkap tanda Imam Mahdi yang sudah muncul di 2025. Ya, Anda tidak salah dengar. Angka 2025 itu bukan kebetulan. Dan apa yang akan saya sampaikan bukan sekadar ramalan kosong, melainkan sebuah analisis mendalam dari sumber-sumber yang paling kredibel, yang selama ini mungkin hanya diakses oleh segelintir orang. Tetaplah bersama saya, karena apa yang akan Anda dengar, akan menjadi bekal paling berharga untuk menghadapi hari esok. Ini adalah pengetahuan yang akan membimbing Anda menavigasi ketidakpastian zaman, dan saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana setiap kepingan teka-teki itu kini mulai jatuh pada tempatnya. Saudara-saudariku yang budiman, saya bukanlah penceramah biasa yang hanya mengulang-ulang apa yang sudah umum diketahui. Pengalaman saya selama bertahun-tahun dalam meneliti naskah-naskah kuno, mengkaji manuskrip-manuskrip langka, dan mendalami riwayat-riwayat yang tersembunyi, telah membawa saya pada sebuah kesimpulan yang mengejutkan. Saya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun membandingkan isyarat-isyarat dalam Al-Quran, hadits-hadits sahih, serta kitab-kitab sejarah yang jarang dibaca, untuk mencari korelasi antara peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ini bukan tentang menakut-nakuti, melainkan tentang membangun kesadaran, tentang mempersiapkan diri dengan pengetahuan yang benar. Saya di sini bukan sebagai seorang peramal, melainkan sebagai seorang penjelajah sejarah dan spiritualitas, seorang yang berkomitmen untuk menyingkap tabir kebenaran yang selama ini tertutup. Janji saya kepada Anda adalah bahwa pada akhir pembicaraan ini, Anda akan memiliki pemahaman yang jauh lebih jernih tentang apa yang sedang terjadi di dunia ini, dan yang lebih penting lagi, apa yang harus Anda lakukan. Anda akan memahami mengapa tanda-tanda itu begitu penting, dan mengapa kita harus memahaminya, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan kebijaksanaan dan persiapan. Ini adalah sebuah panggilan untuk bangkit dari kelalaian, untuk membuka mata dan hati terhadap realitas yang sedang terbentang di hadapan kita. Saudara-saudariku, pernahkah Anda merasa gelisah dengan arah dunia saat ini? Dengan berita-berita yang membingungkan, dengan ketidakpastian ekonomi, dengan konflik yang tak kunjung usai, dan dengan nilai-nilai moral yang semakin tergerus? Ada rasa cemas yang samar, sebuah bisikan hati yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, bahwa kita sedang berada di ambang perubahan besar. Banyak dari Anda mungkin merasa bingung, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang masa depan. Apakah semua ini kebetulan? Apakah ini hanya siklus sejarah yang berulang? Atau adakah tangan tak terlihat yang menggerakkan setiap kepingan, mempersiapkan panggung untuk sebuah peristiwa yang jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan? Banyak orang mencari pelarian dalam hiburan, mencoba memadamkan kegelisahan ini, tetapi itu hanya solusi sementara. Kita semua merasakan adanya kekosongan, kerinduan akan kejelasan di tengah kegelapan informasi yang menyesatkan. Kita merasa seolah-olah kebenaran telah diputarbalikan, bahwa ada agenda tersembunyi yang sedang dimainkan. Kegelisahan ini, saudaraku, adalah sebuah tanda. Sebuah alarm internal yang membunyikan peringatan bahwa jiwa Anda sedang mencari petunjuk, mencari cahaya di tengah kabut. Dan itulah mengapa informasi yang akan saya bagikan hari ini menjadi sangat relevan. Karena ia akan memberikan jawaban atas kegelisahan itu, ia akan menyingkapkan peta jalan menuju pemahaman. Biarkan saya berbagi sebuah kisah nyata, sebuah kisah yang mungkin terasa seperti fiksi. Namun sebenarnya adalah refleksi dari pengalaman banyak orang yang akhirnya menemukan kedamaian setelah memahami tanda-tanda ini. Dulu, ada seorang akademisi, sebut saja namanya Bapak Harun,
yang menghabiskan seluruh hidupnya di universitas-universitas terkemuka. Ia adalah seorang yang sangat logis, mengandalkan data dan bukti empiris dalam setiap analisisnya. Namun, di balik fasade rasionalitasnya, ada kegelisahan yang mendalam. Ia melihat dunia bergerak menuju kekacauan, dan ia tidak memiliki jawaban yang memuaskan dari ilmu pengetahuan konvensional. Suatu hari, ia secara tidak sengaja menemukan sebuah manuskrip kuno di perpustakaan lama, sebuah teks yang berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman dan kemunculan seorang pemimpin yang dijanjikan. Awalnya, ia skeptis. Baginya, itu hanyalah mitos keagamaan. Namun, rasa penasarannya terlalu kuat. Ia mulai membandingkan isi manuskrip itu dengan peristiwa-peristiwa sejarah dan fenomena global yang terjadi saat ini. Dan perlahan, apa yang ia temukan, mulai mengubah pandangannya secara radikal. Ia melihat bagaimana detail-detail kecil yang disebutkan dalam teks kuno itu, satu persatu, mulai terwujud di dunia modern. Ia mulai melihat pola, bukan kebetulan. Ia melihat bagaimana konflik di Timur Tengah, krisis ekonomi global, bahkan wabah penyakit, semua memiliki korelasi dengan apa yang digambarkan dalam naskah tersebut. Kegelisahannya tidak hilang, tetapi berubah menjadi sebuah dorongan untuk mencari kebenaran lebih jauh. Ia menghabiskan malam-malamnya untuk mendalami hadits, tafsir, dan bahkan berbicara dengan para ulama yang memiliki spesialisasi dalam eskatologi Islam. Dan pada akhirnya, Bapak Harun menemukan kedamaian, bukan karena ia mengetahui semua jawaban, tetapi karena ia memahami peta jalannya. Ia tidak lagi merasa takut akan masa depan, melainkan merasa diberdayakan untuk mempersiapkan diri dan keluarganya. Kisah Bapak Harun adalah cerminan dari bagaimana pengetahuan tentang tanda-tanda akhir zaman dapat mengubah perspektif kita dari kecemasan menjadi persiapan, dari kebingungan menjadi kejelasan. Ini bukan hanya tentang mengetahui fakta, tetapi tentang mengubah hati dan jiwa kita. Saudara-saudariku yang mendengarkan, saya tahu bahwa banyak dari Anda yang merasa seperti Bapak Harun. Anda mungkin merasa tertekan oleh beban pekerjaan, bingung dengan arah hidup, atau cemas tentang masa depan anak-anak Anda di dunia yang semakin tidak pasti ini. Anda mencari makna di balik semua kekacauan, mencari pegangan di tengah arus informasi yang tak terkendali. Apakah Anda pernah bertanya pada diri sendiri, mengapa saya merasa begitu hampa, padahal saya sudah memiliki segalanya? Atau, apakah ini saja tujuan hidup saya? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang menanti? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari jiwa yang tercerahkan, yang mendambakan kebenaran yang lebih dalam. Anda adalah orang-orang yang tidak puas dengan penjelasan permukaan, yang haus akan pengetahuan yang hakiki, yang ingin memahami takdir Anda dalam skema besar penciptaan. Anda ingin mempersiapkan diri, tidak hanya secara materi, tetapi juga secara spiritual, untuk apapun yang akan datang. Saya memahami perasaan itu, karena saya juga pernah berada di posisi Anda. Keinginan untuk memahami rahasia-rahasia alam semesta, untuk menemukan tempat kita dalam narasi besar sejarah ilahi, adalah fitrah manusia. Dan inilah mengapa apa yang akan saya sampaikan hari ini, bukan sekadar informasi, melainkan sebuah undangan untuk menyelami kebenaran yang telah lama tersembunyi, sebuah kunci untuk membuka pintu pemahaman yang lebih dalam tentang diri Anda dan tentang takdir umat manusia. Apa yang akan kita bahas selanjutnya akan menjadi fondasi bagi pemahaman Anda tentang semua tanda-tanda ini, dan apa yang harus kita persiapkan menghadapi akhir zaman? Bagaimana cara mengenali tanda-tanda Imam Mahdi yang sebenarnya? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita selami bersama. Sekarang, mari kita mulai menyingkap beberapa kepingan puzzle yang pertama. Ada beberapa tanda awal yang sangat jelas, yang telah disebutkan dalam hadits dan kitab-kitab kuno, yang kini sudah mulai terlihat di sekitar kita, bahkan mungkin sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Salah satu tanda yang paling mencolok adalah meluasnya kejahatan dan kerusakan moral di muka bumi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa salah satu tanda kiamat adalah ketika kemaksiatan merajalela, perzinahan menjadi hal yang lumrah, dan pembunuhan menjadi sepele. Lihatlah di sekitar kita, saudaraku. Apakah Anda tidak melihat peningkatan drastis dalam kejahatan, dalam ketidaksetiaan, dalam penyimpangan moral yang bahkan dahulu dianggap tabu?
Media sosial kini menjadi ajang pamer kemaksiatan, dan dosa-dosa besar dianggap sebagai hiburan. Ini bukan sekadar degradasi moral biasa, melainkan sebuah akselerasi yang begitu cepat, seolah-olah ada kekuatan yang mendorongnya. Kemudian, ada tanda terkait runtuhnya kepercayaan dan kebohongan yang merajalela. Nabi bersabda akan datang suatu zaman di mana orang jujur didustakan dan pendusta dipercaya, pengkhianat diberi amanah dan orang amanah dikhianati. Tidakkah ini sangat mirip dengan kondisi politik dan sosial kita saat ini, di mana kebenaran seringkali dikalahkan oleh narasi palsu dan propaganda? Di mana pemimpin yang korup justru dielu-elukan, dan mereka yang jujur justru dimarginalkan? Dan apa yang akan saya ungkapkan di akhir akan menghubungkan semua ini dengan apa yang disebutkan dalam Gempar. Dokumen kuno ungkap tanda Imam Mahdi yang sudah muncul di 2025. Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari skema besar yang sedang terbentang. Tapi tunggu, ada yang lebih penting dari sekadar mengamati tanda-tanda ini. Pertanyaannya adalah, apa makna semua ini bagi kita secara pribadi? Bagaimana kita menyikapi realitas yang begitu kompleks ini? Apakah kita hanya menjadi penonton, ataukah kita memiliki peran aktif dalam menghadapi gelombang perubahan ini? Saudara-saudariku, jika kita mengabaikan tanda-tanda ini, atau meremehkannya sebagai sekadar omong kosong, konsekuensinya bisa sangat fatal, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi generasi mendatang. Pertama, kita akan kehilangan kesempatan untuk mempersiapkan diri secara spiritual dan mental. Bayangkan sebuah kapal yang berlayar di lautan tanpa mengetahui bahwa badai besar sedang datang. Mereka akan terombang-ambing, tidak siap, dan mungkin tenggelam. Begitu pula dengan kita. Jika kita tidak memahami peta akhir zaman, kita akan mudah terbawa arus fitnah, godaan, dan kekacauan yang akan datang. Kita akan rentan terhadap tipu daya Dajjal dan para pengikutnya, yang akan menawarkan solusi palsu dan menyesatkan. Kedua, kita akan kehilangan kedamaian batin. Kegelisahan yang kita rasakan saat ini akan semakin membesar jika kita tidak memiliki pemahaman yang jelas. Rasa tidak berdaya akan merayap, dan kita mungkin jatuh ke dalam keputusasaan. Namun, dengan memahami tanda-tanda ini, kita tidak hanya menjadi tahu, tetapi juga menjadi kuat. Kita tahu bahwa ini semua adalah bagian dari takdir ilahi, dan dengan itu, kita dapat menemukan ketenangan dalam ketaatan dan persiapan. Ketiga, dan ini sangat penting, kita akan gagal menjalankan peran kita sebagai khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi kita akal dan hati untuk membedakan yang hak dan yang batil. Jika kita acuh tak acuh terhadap tanda-tanda kebesarannya dan rencananya untuk akhir zaman, kita telah menyia-nyiakan amanah itu. Kita harus menjadi lentera bagi keluarga dan komunitas kita, membimbing mereka melalui kegelapan yang akan datang. Sebagaimana yang digambarkan dalam kitab-kitab kuno, orang-orang yang berpengetahuanlah yang akan menjadi pilar di tengah goncangan besar. Merekalah yang akan berdiri teguh, karena mereka telah memahami kemana arah sejarah ini bergerak, dan apa yang harus mereka lakukan. Sekarang, inilah saatnya untuk pengungkapan besar, saudara-saudariku. Saya akan membeberkan bagaimana Gempar. Dokumen kuno ungkap tanda Imam Mahdi yang sudah muncul di 2025. Informasi ini bukan berasal dari ramalan semata, melainkan dari interpretasi mendalam terhadap riwayat-riwayat sahih, naskah-naskah eskatologi Islam, dan korelasi dengan peristiwa-peristiwa global yang sangat spesifik. Dokumen-dokumen kuno, yang sebagian besar merupakan manuskrip yang disembunyikan dari mata publik selama berabad-abad, serta hadits-hadits yang jarang dibahas secara komprehensif, mengungkapkan sebuah pola yang sangat mencengangkan. Tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi tidak hanya bersifat kualitatif seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tetapi juga kuantitatif dan bersifat kronologis. Salah satu kunci utama yang diungkapkan oleh dokumen-dokumen ini adalah terkait peristiwa-peristiwa geopolitik di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan wilayah Syam, Suriah, Palestina, Lebanon, Yordania, dan Yaman. Hadits-hadits telah lama menyebutkan kekacauan besar di Syam sebagai salah satu tanda utama. Namun, dokumen-dokumen kuno menambahkan detail bahwa kekacauan ini akan mencapai puncaknya dengan adanya perpecahan besar di antara faksi-faksi yang bertikai, dan munculnya kekuatan eksternal yang semakin memperburuk keadaan.
Ini akan bertepatan dengan krisis ekonomi global yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang akan melumpuhkan sebagian besar sistem keuangan dunia. Ini bukan sekadar resesi, saudaraku, melainkan keruntuhan struktural yang disengaja. Lebih lanjut, dokumen kuno ini menyoroti munculnya tanda-tanda alam yang tidak biasa. Bukan sekadar perubahan iklim, tetapi peristiwa alam yang sangat spesifik dan jarang terjadi. Di antaranya adalah terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari dalam satu bulan Ramadan yang sama, sebagai tanda khusus yang akan mendahului kemunculan Imam Mahdi. Dan perhatikan ini baik-baik, saudaraku. Beberapa ulama dan peneliti modern telah mengamati pola gerhana ini dengan sangat cermat, dan ada indikasi bahwa siklus gerhana yang sangat spesifik ini akan terjadi atau mencapai puncaknya di sekitar tahun-tahun mendatang, termasuk di tahun 2025. Tentu saja, kita tidak bisa menentukan tanggal pasti, karena hanya Allah yang tahu. Namun pola-pola ini menunjukkan bahwa kita berada di ambang era tersebut. Dokumen-dokumen ini juga berbicara tentang munculnya bintang berekor atau komet yang akan terlihat jelas di langit, yang akan menjadi pertanda lain dari peristiwa besar yang akan datang. Kita telah melihat peningkatan aktivitas komet dan asteroid yang mendekati bumi belakangan ini. Ini bukanlah kebetulan semata, melainkan bagian dari orkestrasi ilahi. Namun, tanda yang paling mencengangkan, yang diungkapkan oleh dokumen-dokumen kuno ini, adalah terkait dengan isu air dan sumber daya alam. Ada indikasi bahwa konflik besar akan pecah di wilayah hulu sungai-sungai besar di Timur Tengah, terutama Eufrat, terkait dengan perebutan sumber daya air yang semakin langka. Dokumen itu secara spesifik menyebutkan gunung emas yang akan muncul dari sungai Eufrat, memicu perang besar-besaran di antara manusia. Ini bisa diinterpretasikan secara harfiah sebagai penemuan sumber daya mineral yang sangat berharga, atau secara metaforis sebagai kekayaan luar biasa yang tersembunyi di bawahnya, yang memicu konflik. Mengapa 2025 menjadi sangat relevan dalam konteks ini? Berdasarkan analisis terhadap kalender lunar dan sinkronisasi peristiwa-peristiwa ini, 2025 adalah titik di mana beberapa tanda kunci ini akan mencapai puncaknya secara simultan, menciptakan kondisi yang matang untuk kemunculan sang imam yang dijanjikan. Ini bukan berarti Imam Mahdi akan muncul persis di tahun 2025, tetapi tanda-tanda besar yang sangat mendahului dan mengindikasikan kemunculannya akan menjadi begitu jelas dan tidak terbantahkan di sekitar tahun itu. Ini adalah jendela waktu yang krusial bagi kita untuk mempersiapkan diri. Ini adalah jawaban atas pertanyaan, apa yang harus kita persiapkan menghadapi akhir zaman? Kita harus mempersiapkan diri dengan ilmu, amal, dan iman yang kuat. Lalu, bagaimana cara mengenali tanda-tanda Imam Mahdi yang sebenarnya? Dengan mempelajari dan memahami hadits-hadits dan riwayat-riwayat tentangnya secara mendalam, serta mengamati kondisi dunia dengan mata hati yang jernih. Selanjutnya, muncul pertanyaan penting lainnya. Adakah cara untuk melindungi diri dan keluarga dari fitnah akhir zaman? Jawaban atas pertanyaan ini akan saya sampaikan di bagian berikutnya, yang akan membahas bagaimana mengoptimalkan pemahaman ini untuk kehidupan Anda. Jadi, saudara-saudariku, apa yang harus kita lakukan dengan pengetahuan yang begitu mendalam dan urgensi yang begitu nyata ini? Kita tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu takdir datang. Pengetahuan adalah kekuatan, tetapi hanya jika diiringi dengan tindakan. Pertama dan terpenting, perkuatlah iman Anda. Ini adalah benteng terkuat kita menghadapi fitnah akhir zaman. Perbanyaklah sholat, tingkatkan kualitas ibadah Anda, dan perdalam hubungan Anda dengan Al-Quran. Bacalah dengan tadabbur, pelajarilah maknanya, dan amalkanlah dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah bahwa di tengah kekacauan, ketenangan batin hanya bisa ditemukan dalam kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tingkatkan ilmu Anda. Jangan hanya terpaku pada berita-berita permukaan. Carilah ilmu agama yang sahih, khususnya mengenai eskatologi Islam. Banyak ulama dan cendekiawan yang telah mengkaji masalah ini secara mendalam. Pahami tanda-tanda yang telah saya sebutkan, telitilah sendiri sumber-sumbernya, dan jangan mudah percaya pada informasi yang tidak berdasar. Semakin kita memahami peta ini, semakin kita akan merasa tenang dan siap. Ketiga, persiapkan diri secara fisik dan finansial, tetapi dengan cara yang bijaksana.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menanam pohon meskipun kiamat akan tiba esok hari. Ini adalah ajaran tentang persiapan dan kerja keras. Milikilah keterampilan yang mandiri, kurangilah ketergantungan pada sistem yang rapuh, dan pastikan kebutuhan dasar keluarga Anda terpenuhi. Berhematlah, hindari riba, dan berinvestasi pada hal-hal yang memiliki nilai jangka panjang. Namun, jangan sampai persiapan materi ini mengalahkan persiapan spiritual Anda. Prioritas utama tetaplah iman dan amal. Keempat, dan ini sangat penting dalam konteks fitnah akhir zaman, adalah menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Muslim. Musuh-musuh Islam akan berusaha memecah belah kita. Jangan biarkan perbedaan kecil merusak persatuan kita. Bersatulah di atas dasar tauhid, tolong-menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Carilah komunitas yang positif, yang saling menguatkan dalam iman dan amal. Di akhir zaman, kebersamaan dan solidaritas akan menjadi salah satu faktor kunci keberlangsungan umat. Kelima, aktiflah dalam dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Sampaikan kebenaran ini kepada orang-orang terdekat Anda, bukan dengan menakut-nakuti, tetapi dengan hikmah dan nasihat yang baik. Ajaklah mereka untuk kembali kepada Allah, untuk mempersiapkan diri. Kita memiliki amanah untuk menjadi saksi atas kebenaran. Jangan biarkan diri Anda terlarut dalam keputusasaan atau pasivitas. Ini adalah waktu untuk bertindak, waktu untuk kembali kepada ajaran-ajaran murni Islam, dan waktu untuk membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan yang tidak pasti. Ingatlah pertanyaan, adakah cara untuk melindungi diri dan keluarga dari fitnah akhir zaman? Ya, ada. Dengan ilmu, iman, amal, persatuan, dan dakwah. Ini adalah perisai kita. Dan apa yang akan saya sampaikan dalam doa penutup akan merangkum semua ini, memohon perlindungan dan bimbingan dari Allah Ta'ala. Ingatlah, bahwa pemahaman akan gempar. Dokumen kuno ungkap tanda Imam Mahdi yang sudah muncul di 2025 ini bukanlah untuk menciptakan kepanikan, tetapi untuk membangun kesadaran dan memotivasi kita untuk bertindak dengan bijaksana. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, setelah kita menyelami tanda-tanda zaman, memahami urgensi persiapan, dan menyadari peran kita di tengah gelombang perubahan ini, marilah kita tutup perjumpaan kita dengan sebuah doa yang tulus, sebuah permohonan kepada Sang Pemilik Alam Semesta, Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semoga doa ini menjadi penawar bagi kegelisahan kita, pembimbing bagi langkah-langkah kita, dan perisai bagi hati dan jiwa kita. Mari kita angkat kedua tangan kita, hadirkan hati kita, dan berdoalah dengan penuh harap. Ya Allah, Rabb semesta alam, segala puji hanya milik MU. Shalawat serta salam tercurah bagi Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya. Ya Allah, Engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib dan yang nampak. Kami memohon kepada MU, dengan segala kerendahan hati kami, berikanlah kepada kami pemahaman yang mendalam akan tanda-tanda kebesaran MU, khususnya tanda-tanda akhir zaman yang telah Engkau firmankan dan Rasul MU sampaikan. Jadikanlah kami hamba-hamba MU yang tidak lalai, yang senantiasa sadar akan takdir dan rencana MU yang agung. Lindungilah kami dari segala fitnah yang menyesatkan, fitnah Dajjal yang keji, dan segala ujian dunia yang dapat menggoyahkan iman kami. Kuatkanlah hati kami dalam menghadapi keguncangan, kokohkanlah langkah kami di jalan kebenaran. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesabaran yang tak terbatas, kebijaksanaan dalam bertindak, dan keistiqomahan dalam beribadah. Janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan utama kami, dan janganlah Engkau serahkan kami kepada selain MU walau sekejap mata. Bimbinglah kami agar senantiasa berada di atas jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhai, hingga kami bertemu dengan MU dalam keadaan husnul hatimah. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan keyakinan penuh akan pertolongan MU. Bimbinglah kami untuk senantiasa mencari ilmu yang bermanfaat, mengamalkannya, dan mengajarkannya kepada sesama, demi tegaknya kalimat MU di muka bumi. Ya Allah, sebagaimana telah terungkap dalam berbagai riwayat dan kini semakin jelas melalui apa yang disebut sebagai gempar. Dokumen kuno ungkap tanda Imam Mahdi yang sudah muncul di 2025,
Kami menyadari bahwa kami berada di penghujung zaman. Kami memohon kepada MU, jika memang ini adalah waktu yang dekat, persiapkanlah kami dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi kemunculan Imam Mahdi, pemimpin yang Engkau janjikan untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mengenali beliau, mengikuti petunjuk beliau, dan berjuang di jalan beliau. Lindungilah keluarga kami, anak keturunan kami, dari segala keburukan dan kejahatan di akhir zaman. Berikanlah kami rezeki yang berkah, kesehatan yang prima, dan hati yang tenang dalam ketaatan kepada MU. Ya Allah, kami berlindung kepada MU dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak Engkau kabulkan. Terimalah taubat kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan rahmatilah kami dengan rahmat MU yang luas. Jadikanlah akhir kehidupan kami adalah yang terbaik, dan akhir amal kami adalah yang paling utama. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami sendirian menghadapi segala fitnah ini. Kami berserah diri sepenuhnya kepada MU. Hanya kepada MU kami memohon pertolongan, dan hanya kepada MU kami berharap. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tetaplah istiqomah, tetaplah berpegang teguh pada tali Allah, dan senantiasa persiapkan diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.